Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Derajat Cahyadiningrat, NRP 1830400999. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas praktikum 2 mata kuliah mesin learning. Oke, yang pertama mengenai Celeris exercise ya. Kita diminta untuk mengimport pandas dengan alias PD, maka jawabannya adalah import pandas SPD. Kemudian kita diminta untuk membaca file celeris.csv alias data frame ya dengan sebutan sal. Jawabannya adalah kita buat variabel sal sama dengan pd lebih dari pandas dot read underscore csv, yaitu function untuk membaca file dari CSV ya. Oke, di sini dalam kurung nama filenya ditulis yaitu celeris.csv. Kemudian kita diminta untuk mengecek head dari data frame ya. Jawabannya adalah sal.head ya, menggunakan function head, kita run, maka hasilnya sama seperti yang diminta ya. Oke. Kemudian kita diminta untuk menggunakan function.info untuk melihat banyaknya entitas ya. Oke, kita coba run ya. Di sini perintahnya sal.info. Oke, jawabannya sama seperti yang diminta ya. Kemudian kita diminta untuk mencari rata-rata dari base pay ya. Jawabannya itu sal dalam kurung siku, nama kolom yaitu base pay dot main ya. Function main ini untuk mencari rata-ratanya. Kita run, hasilnya sama seperti yang diminta. Kemudian kita diminta untuk mencari banyaknya nilai overtime pay yang tertinggi ya di dataset. Nilai overtime yang tertinggi. Oke, kemudian kita panggil lagi variabel salnya dalam kurung siku, nama kolomnya yaitu overtime pay dot max untuk function nilai tertinggi ya, cari nilai tertinggi. Oke, jawabannya seperti yang diminta sama ya. Kemudian kita diminta untuk mencari job title dari Joseph ya. Di sini dengan catatan Joseph-nya menggunakan huruf besar semua ya. Oke, jawabannya kita panggil lagi variabel sal. Yang akan kita cari adalah ini ya, job title yang di mana sal dalam kurung siku employee name sama dengan Joseph Driscoll. Yang di mana yang akan dicari adalah nama karyawan dari yang mana nama karyawannya adalah Joseph Driscoll yang akan dicari job title-nya. Maka ketika di-run, hasilnya sama seperti yang diminta. Job title dari Joseph Driscoll adalah kapten. Oke, kemudian kita diminta untuk mencari ini ya, pendapatan ya, dari Joseph Driscoll termasuk dengan benefitnya. Nah, di sini kita panggil lagi variabel sal dalam kurung siku, sal dalam kurung siku employee name sama dengan Joseph Driscoll. Oke, yang dicarinya adalah karyawan Joseph Driscoll yang namanya Joseph Driscoll, di mana yang dicarinya itu adalah total pay benefit ya dari Joseph Driscoll. Ketika di-run, hasilnya sama seperti yang diminta. Oke, kemudian kita diminta untuk mencari nama yang pendapatan tertinggi ya. Yang memiliki pendapatan tertinggi termasuk dengan benefitnya. Jawabannya adalah kita panggil lagi variabel sal. Nah, di sini dalam kurung siku sal ini ya, dalam kurung siku total benefit kita bandingkan lagi dengan sal dalam kurung siku total benefit. Nah, kemudian function max ya untuk nilai tertinggi. Maka hasilnya sama yang diminta ya, pendapatan tertinggi diraih oleh Nathaniel Port ya.
Kemudian kita diminta untuk, mencari pendapatan terendah ya, termasuk dengan benefitnya. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya ya, jawabannya sama seperti ini. Cuman yang membedakan adalah di sini kita menggunakan function min, karena yang terendah ya yang dicari. Oke, ketika di-run maka hasilnya sama seperti yang diminta ya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan rata-rata base pay dari semua karyawan per tahun 2011 sampai 2014. Nah, jawabannya adalah kita panggil lagi variabel sal, kita grupkan dulu ya, menggunakan function group by berdasarkan tahun. Kita cari rata-rata dari base pay-nya. Nah, di sini hasilnya sama seperti yang diminta. Kemudian kita diminta untuk menampilkan banyaknya ya unik dari job title ya. Di sini kita panggil lagi variabel sal dalam kurung siku job title yang akan kita cari berdasarkan unik ya yang dimilikinya. Nah, kita menggunakan function n-unique ya. Dia akan mencari eh, unik dari job title, kemudian mengembalikannya dalam bentuk integer ya. Maka ketika di-run hasilnya sama seperti yang diminta, ada 2159 job title yang unik. Kemudian kita diminta untuk menampilkan 5 terbaik ya pekerjaan umum ya. Oke, jawabannya adalah kita panggil lagi variabel sal dalam kurung siku job title ya, yang akan kita cari yaitu job title-nya menggunakan function value count ya, dengan menghitung nilai value-nya, kemudian yang ditampilkannya adalah menggunakan function head dalam kurung 5 ya, karena cuma 5 saja teratas yang akan ditampilkan. Ketika di-run hasilnya sama seperti yang diminta ya. Kemudian kita diminta untuk mencari banyaknya pekerjaan job atau job title ya, banyaknya job title yang direpresentasikan atau diwakilkan oleh satu orang saja pada tahun 2013. Maka jawabannya adalah sum variabel sal dalam kurung sikus variabel sal dengan kriteria tahun 2013 ya. Nah, di sini yang dicarinya adalah job title. Menggunakan function value count ya untuk menghitung jumlah value, untuk menghitung value yang terdapat pada job title sama dengan 1. Ketika di-run hasilnya sama yaitu 202 ya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan banyaknya orang yang memiliki kata chip di job title-nya. Nah, kita definisikan chips underscore string di sini dalam kurung title ya. Jika kata chip terdapat di dalam title dot lower itu dia akan dihuruf kecilkan ya sesuai dengan ininya ya perbandingannya. Nah, kemudian akan di-split. Jika sama nih ya, chips dan ternyata di sana juga ada kata chips, maka akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, mengembalikan nilai false. Maka di sini kemudian ada sum, kita akan menjumlahkan job title yang menerapkan ya fungsi lambda untuk menemukan kata chip yang terdapat pada job title tersebut. Nah, ketika di-run, maka jumlahnya seperti yang diminta, 477. Oke, kemudian untuk soal berikutnya, apakah ada korelasi antara panjang dari string job title dengan salary? Nah, jawabannya adalah kita panggil lagi variabel sal dalam kurung siku, kita buat ya nama kolom baru yaitu title len sesuai dengan ini ya yang diminta ya. Kolom dan row baris baru yaitu title len, kemudian sama dengan sal dalam kurung siku job title ya. Nah, dengan menerapkan perhitungan berdasarkan panjangnya elemen ya, dia bisa berupa string ataupun korelasi ya. Kemudian sal, nah ini ya untuk kolom dan barisnya yaitu job
title length dan juga total pay benefit, kemudian kita menggunakan function core untuk korelasinya ya. Maka ketika di-run, output-nya sama seperti yang diminta. Oke, kemudian kita beralih ke berikutnya ya, yaitu mengenai e-commerce purchase exercise. Soal pertama kita diminta untuk menampilkan hit dari data frame ya. Jawabannya adalah kita menuliskan dulu perintah import pandas alias PD ya. Kemudian kita buat variabel echo dan juga di sini sama dengan PD ya. Kita panggil lagi library pandas dengan function read CSV untuk membaca file CSV ya. Di sini nama filenya adalah e-commerce purchase. Nah, kita panggil lagi variabel echo, nah, kemudian menggunakan function head untuk menampilkan head-nya ya, dan di sini sama seperti yang diminta. Nah, kemudian kita diminta untuk menampilkan banyaknya baris dan juga kolom. Nah, maka jawabannya adalah kita menggunakan function info ya. Nah, ketika di-run maka hasil sama seperti yang diminta. Oke, kemudian kita diminta untuk menampilkan rata-rata dari ini ya, apa namanya, pembelian ya, harga pembelian. Oke, kemudian jawabannya adalah variabel echo, kita panggil lagi dalam kurung siku, di sini nama kolomnya yaitu purchase price. Nah, kemudian kita menggunakan function main ya untuk mencari rata-ratanya. Nah, ketika di-run hasilnya sama seperti yang diminta. Kemudian kita diminta untuk menampilkan ini ya, purchase price yang tertinggi dan juga terendah. Nah, untuk yang tertinggi kita panggil lagi variabel echo, kemudian dalam kurung siku, nama kolomnya yaitu purchase price, menggunakan function max, maka ketika di-run output-nya sama seperti yang diminta. Ya, kemudian untuk yang terendahnya kita tinggal mengganti menjadi function min ya, menggunakan function min. Nah, ketika di-run hasilnya sama seperti yang diminta. Nah, kemudian kita diminta untuk menampilkan banyaknya orang yang memilih bahasa Inggris dalam ini ya, berbicara di websitenya, kan, di website. Oke, jawabannya kita panggil lagi variabel echo dalam kurung siku. Nah, ini ya, language-nya itu yang EN ya. Kalau ada di kolom language itu ada isinya itu EN, nah, itu akan dihitung menggunakan function count. Ada berapa sih ketika dihitung? Nah, berdasarkan kolomnya juga ya, ini semuanya ada 1098 ya yang memilih bahasa Inggris. Oke, kemudian kita diminta untuk menampilkan banyaknya orang yang memiliki job title lawyers. Jawabannya adalah echo dalam kurung siku echo jobnya apa yang dicari adalah lawyers yang dicari. Nah, .info menggunakan function info ya. Ketika di run hasilnya sama seperti yang diminta. Di sini job title lawyers itu dimiliki oleh 30 entitas. Oke, kemudian kita diminta untuk ini ya, menampilkan banyaknya pembelian ketika waktu AM dan juga PM. Maka jawabannya adalah kita panggil lagi variabel echo dalam kurung AM or VM. Nah, kemudian menggunakan function value count ya untuk menghitung banyaknya nilai dari transaksi itu di jam PM atau AM. Ketika di run, hasilnya sama seperti yang diminta. Kemudian kita diminta untuk menampilkan 5 pekerjaan ya tertinggi ya secara umum. Oke. Nah, ini jawabannya itu echo dalam kurung siku job. Nah, kita hitung nilainya, kemudian kita tampilkan menggunakan function head ya dalam kurung 5 untuk 5 tertinggi ya. Nah, di sini ada ya
muncul output-nya sama seperti yang diminta. Kemudian di sini juga, eee, oke, kita diminta untuk menampilkan pembelian dari lot 90 WT ya, di transaksinya. Jawabannya itu Eko dalam kurung lotnya berapa sih? Ternyata yang dicari adalah 90 WT. Nah, kemudian purchase price-nya, yang kita cari adalah purchase price-nya ya, berdasarkan lot 90 WT. Nah, ketika di-run hasilnya sama seperti yang diminta. Nah, kemudian kita diminta untuk menampilkan, ini ya, informasi email dari credit card ya, yang number-nya itu ini. Nah, oke, jawabannya itu Eko dalam kurung, kita cari email, kurung siko ya, kita cari email berdasarkan credit card dengan nomor sekian. Maka ketika di-run hasilnya sama seperti yang diminta, emailnya yaitu bondelen@william. Nah, kemudian kita diminta untuk menampilkan banyaknya orang yang memiliki American Express ya dalam kartu kredit provider-nya ya. Dengan pembelian $95. Oke, jawabannya, yaitu Eko dalam kurung, nah ini ya, ini pengkondisian di mana provider-nya adalah American Express dan juga purchase price-nya di atas $90. Kemudian kita hitunglah menggunakan function count, maka ketika di-run hasilnya sama seperti yang diminta. Oke, kemudian kita diminta untuk menampilkan banyaknya orang yang memiliki kartu kredit, sudah expired atau batas kadaluarsanya itu tahun 2025, maka jawabannya adalah sum Eko. Nah, kita yang dicari adalah ini ya, batas dari kredit card-nya, di sini dengan menerapkan fungsi lambda untuk menemukan batas dari kredit card. Nah, di sini ada dalam kursi ketiga, tiga itu indeks ketiga dari kolom expedite ya. Mulai dari indeks ketiga sama dengan 25. Nah, kita lihat ya, di sini di kolomnya terlihat ya, ini kolom expedite-nya. Nah, indeks ketiga itu kan mulai dari ini ya, di sini. Mulai dari ini, indeks ketiga, indeks keempatnya, gitu kan, 25. Maka ketika di-run, hasilnya ada 1.033 orang yang kartu kredit card-nya berakhir pada tahun 2025, kredit card-nya. Kemudian, di sini kita diminta untuk menampilkan 5 teratas yang populer ya, email provider-nya. Nah, kemudian kita jawabannya adalah Eko dalam kurung siku email. Nah, yang akan kita cari ya, dengan menerapkan function lambda untuk menemukan split at ya, yang menandakan email. Nah, dengan indeks kan satu, kemudian value count-nya menggunakan untuk menghitung value-nya gitu ya. Terus menggunakan function head dalam kurung 5 untuk menampilkan 5 teratas. Nah, jawabannya sama seperti yang diminta. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.